Selamat datang di channel Sekolah Minggu GKI Cinere. Shalom adik-adik. Minggu ini YouTube channel Komisi Anak GKI Cinere khusus berisi firman Tuhan dengan judul Yesus berpuasa dan menang, diambil dari Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11. Untuk ibadah sekolah minggu, silahkan adik-adik mengikuti melalui Zoom kelas sesuai dengan kelas adik-adik, kelas balita, kelas kecil, dan kelas besar. Ibadah melalui Zoom kelas dimulai dari jam 10 pagi sampai dengan jam 11. Dan minggu depan kita akan beribadah bersama kembali melalui YouTube channel ini. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya? Kita akan kembali dalam ibadah online kita. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, Tuhan yang sungguh sangat baik. Tuhan yang sungguh sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami boleh mengerti, memahami firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Dan akhirnya kami boleh mewujudkan di dalam setiap perilaku kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tema ibadah kita hari ini adalah Tuhan Yesus berpuasa dan menang, ya. Tuhan Yesus berpuasa dan menang. Bacaan diambil dari Matius 4 ayat 1 sampai 11. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah,
Perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, Yalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Iya, cerita minggu yang lalu adalah Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan, ya. Jadi setelah itu, kemudian ya setelah Tuhan Yesus dibaptis, kemudian Tuhan Yesus itu dibawa oleh Roh ke padang gurun. Jadi dari Sungai Yordan ke padang gurun itu nggak jauh, ya. Tuhan Yesus dibawa ke padang gurun, dan setelah dibaptis itu Tuhan Yesus siap untuk melakukan karyanya di dunia, ya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus berpuasa, tidak makan, tidak minum selama 40 hari, 40 malam. Adik-adik pernah berpuasa? Pernah, tapi paling hanya 1 hari, dan itu pun udah lapar, ya. Jadi kita bisa bayangkan, Tuhan Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam, tidak makan, tidak minum. Akhirnya Tuhan Yesus juga merasa lapar, ya, karena udah 40 hari nggak terisi, ya, perutnya. Jadi Tuhan Yesus merasa lapar. Dan kemudian saat itu iblis datang untuk menggodai Tuhan Yesus. Nah, ini Tuhan Yesus dalam keadaan lapar, aku mau goda saja. Dan kemudian iblis berbicara kepada Tuhan Yesus, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti. Kata iblis begitu kepada Tuhan Yesus. Pasti Tuhan Yesus mau. Tetapi apa jawaban Tuhan Yesus? Ya, Tuhan Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, itu jawaban Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nggak mau. Kemudian iblis ya membawa Tuhan Yesus ke atas bait suci.
ingin mencobai lagi karena yang pertama tadi gagal. Iya. Nah, setelah ada di atas bait suci, kemudian iblis kembali lagi berbicara kepada Tuhan Yesus. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Itu iblis mengatakan itu kepada Tuhan Yesus. Kemudian apa jawaban Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menjawab apa ya kira-kira ya? Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Itu jawaban Tuhan Yesus. Gagal lagi kedua kalinya. Untuk kedua kalinya ya, iblis gagal mencobai Tuhan Yesus. Tapi iblis nggak kurang akal. Untuk ketiga kalinya dia kemudian mengajak Tuhan Yesus ke atas tempat yang tinggi. Dan dari sana lalu iblis menunjukkan kemegahan kerajaan dunia. Ya. Kemudian iblis akan memberikan itu kepada Tuhan Yesus, tetapi dengan satu syarat. Ya, syaratnya dia bilang pada Tuhan Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Itu syaratnya. Jadi syaratnya Tuhan Yesus akan diberi tahta kalau Tuhan Yesus mau menyembah iblis. Nah, apakah Tuhan Yesus mau? Tuhan Yesus mengatakan, "Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Tuhan Yesus tidak hanya menolak, tetapi Tuhan Yesus juga ingatkan kepada iblis bahwa iblis harusnya juga berbakti kepada Tuhan Allah. Iblis harusnya juga menyembah kepada Tuhan Allah. Nah, adik-adik, akhirnya iblis pergi tuh meninggalkan Tuhan Yesus. Gagal 3 kali ya. Dia pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menang atas pencobaan sampai 3 kali. Lalu malaikat-malaikat Tuhan itu datang untuk melayani Tuhan ya. Nah, adik-adik, bagaimana dengan adik-adik? Iblis juga berusaha mencobai kita dengan berbagai godaan, berusaha mencobai adik-adik dengan berbagai godaan ya. Misalnya nih, besok mau PH, gak usah belajar capek, nyontek teman saja besok. Atau ada anak baru, itu ada anak baru, kita godain yuk rame-rame ya. Atau temanku punya boneka bagus deh, aku rebut aja ya, ini lagu jelek, umpetin aja, gak usah diberikan kepada papa dan mama. Nah, kadang-kadang kita seperti itu adik-adik ya. Nah, oleh karena itu adik-adik, kita berdoa minta pertolongan Tuhan agar dikuatkan tetap menjadi anak Tuhan yang baik di tengah godaan yang ada di sekitar kita. Aku mau belajar dengan rajin biar nilaiku bagus. Terima kasih Tuhan ya. Aku diberi teman-teman yang baik, aku mau berteman dengan mereka, aku mau menyayangi mereka, aku mau mengasihi mereka, aku mau bermain bersama-sama dengan mereka, dan aku mau menjadi anak yang jujur. Nah, itu ya adik-adik, harusnya seperti itu.
kita minta pertolongan Tuhan, agar Tuhan menolong kita, memberkati kita untuk menjadi anak Tuhan yang baik. Ya, yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kami boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan tolong agar kami boleh teguh hati, kami tidak jatuh di dalam pencobaan, tetapi kami tetap boleh melakukan apapun yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami dengan baik. Sehingga kami boleh tetap menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa, Tuhan Yesus berkati.